Sistem replikasi tingkat dewa, bab 246 sampai dengan 250. Bab 246 Satu pedang menangkis. Petik 2 petik 2. Pasti Zhou Liang dan Chang Xingzi memperoleh jimat giok ungu, yang kemudian ditemukan oleh Zhao Wenxing. Zhao Wenxing adalah seorang jenius yang menduduki peringkat ke-68 dalam peringkat Xuan Yuan, jauh lebih kuat daripada Zhou Liang dan Chang Xingzi. Ini semakin menarik. Petik 2 petik 2. Kerumunan orang mendiskusikannya dengan penuh minat, tetapi tidak berani mendekat, karena takut terjebak dalam baku tembak. Zhao Wenxing adalah salah satu dari 3 jenius tingkat 6 alam asal roh yang diundang oleh Ni Yongchang. Selain Zhou Yue, si gajah buas, dan Qi Lianyan, si janda hitam, tidak ada yang bisa menyainginya. Jika Zhao Wenxing mengincar kita, itu akan menjadi masalah. Dan saat ini, memanggil, seberkas cahaya melesat melewati seolah menembus kehampaan, menuju ke arah di mana ketiga orang itu mengejar mereka. Tidak ada perlambatan sama sekali. Siapakah ini, yang berani memprovokasi Zhao Wenxing, pendekar pedang hitam? Apakah dia mirip Lin Xuan, orang yang dihargai oleh pangeran ketiga dan setara dengan Zhao Wenxing dan Zhou Yue itu? Bukankah dia baru berada di tingkat kedua alam asal roh, tahap awal? Sekalipun dia memiliki bakat luar biasa, dia tidak mungkin bisa menandingi Zhao Wenxing, kan? Sungguh lancang, dia pasti tertarik oleh jimat giok ungu itu, dan keserakahan telah membutakan penilaiannya. Petik 2 petik 2. Kerumunan orang menyaksikan sosok Lin Xuan terbang melintas, menciptakan keributan dan mata mereka berbinar dengan cahaya aneh. Ada antisipasi, ejekan, dan cemoohan. Dan ke depan, sial, aku tidak bisa memasukkan jimat giok ungu ini ke dalam cincin penyimpananku. Ini jelas jebakan yang dibuat oleh pangeran ketiga. Petik 2 petik 2. Zhou Liang, dengan wajah persegi dan perawakan tinggi, dan Chang Xingzi, dengan tubuh agak gemuk, mengeluh sambil berusaha melarikan diri dengan putus asa. Namun, kesenjangan kekuatan antara keduanya dan Zhao Wenxing terlalu besar. Tak lama kemudian, keduanya dihentikan oleh Zhao Wenxing, dan tidak ada jalan untuk melarikan diri. Zhao Wenxing, ini jimat giok ungu untukmu. Sebagai gantinya, izinkan aku dan temanku pergi. Bagaimana? Zhou Liang mengeluarkan jimat giok ungu dan berkata, tinggalkan jimat giok ungu dan cincin penyimpananmu, lalu keluar dari susunan roh ilusi. Wajah Zhao Wenxing dingin, dan dia berkata dengan suara yang menakutkan. Mendengar itu, Zhou Liang dan Chang Xingzi langsung diliputi amarah, wajah mereka memerah. Zhao Wenxing, jangan pergi terlalu jauh. Kami akan melawanmu sampai mati. Kau pikir kau pantas untuk melawanku? Zhao Wenxing mencemooh. Karena kau tak mau memberikannya, aku akan mengambilnya sendiri. Begitu selesai berbicara, dia mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang hitam melesat keluar, seolah menembus kehampaan, dan menyerang Zhou Liang dan Chang Xingzi. Cahaya pedang hitam itu sangat cepat, cahaya itu tiba bahkan sebelum keduanya sempat bereaksi. Ketajaman yang mengerikan itu, bahkan sebelum mengenai kulit, sudah terasa menyengat. Zhou Liang dan Chang Xingzi sama-sama merasakan kekuatan pedang itu dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka dengan tergesa-gesa dan panik mengalirkan energi spiritual mereka dalam upaya untuk melawannya. Dentang, namun tepat saat itu, terdengar dentingan logam yang memekakkan telinga. Cahaya pedang hitam yang mereka rasa sangat terancam justru dihantam oleh cahaya pedang lain dan keduanya musnah. Tiba-tiba, sesosok kurus muncul di hadapan keduanya. Berikan aku jimat giok ungu itu, dan aku akan menjamin keberangkatanmu dengan selamat. Suara datar itu meredam. Kau adalah Lin Xuan. Zhou Liang langsung mengenali sosok kurus di depannya, dan matanya membelalak tak percaya. Mereka sama sekali tidak yakin mampu menahan cahaya pedang hitam yang dilepaskan oleh Zhao Wenxing. Namun pada saat itu, semuanya hancur oleh satu pancaran cahaya pedang dari Lin Xuan. Bukankah itu agak terlalu berlebihan? Barulah saat itu mereka menyadari betapa kuatnya Lin Xuan sebenarnya. Setelah mendengar kata-kata Lin Xuan, ekspresi kedua pria itu berubah sesaat. Kemudian, sambil menggertakkan giginya, Zhou Liang melemparkan jimat giok ungu ke tanah dan berbalik untuk melarikan diri. Ini dia, Chang Xingzi mengikuti di belakang, dan keduanya melarikan diri dengan kecepatan penuh. Di sisi lain, Zhao Wenxing tidak mengejar,
tetapi memandang Lin Xuan dengan sedikit rasa khawatir. Serangan pedangnya barusan, meskipun itu hanya mewakili sebagian kecil dari kekuatannya. Namun Lin Xuan menerimanya dengan santai. Dengan kekuatan seperti itu, dia tidak akan jauh lebih lemah darinya. Barulah saat itu dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Lin Xuan. Dia sama sekali tidak percaya diri untuk menghadapi Lin Xuan sekarang. Lin Xuan mengabaikan Zhao Wenxing. Jimat giok ungu itu terletak 3 meter darinya. Lin Xuan mengulurkan tangan dan meraih, dan kekuatan hisap yang luar biasa keluar darinya. Kau berani mengambil barang-barangku. Melihat itu, wajah Zhao Wenxing menjadi dingin. Dia mendengus dingin dan tak kuasa menahan diri lagi, lalu menebas dengan pedangnya. Air hitam itu bergelombang, diiringi deru ombak yang bergulir, cahaya pedang itu jatuh, membawa serta sungai hitam tak berujung, dan menghantam Lin Xuan. Gulungan, tanpa menoleh, Lin Xuan menghunuskan pedang pemusnahnya. Badai, dalam sekejap, embusan angin yang sangat dahsyat menerjang, membawa kekuatan untuk menyapu dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalannya. Keduanya bertabrakan. Dalam sekejap, cahaya pedang yang terbungkus dalam sungai hitam itu ditelan dan dimusnahkan oleh angin kencang yang tak berujung. Dalam sekejap mata, semuanya hancur dan lenyap. Zhao Wenxing juga sangat terguncang sehingga ia terpaksa mundur puluhan meter, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Mata Zhao Wenxing membelalak kaget. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini, itu tetap merupakan sebagian besar kekuatannya, cukup untuk membunuh kultivator alam asal roh tingkat 5 biasa. Namun Lin Xuan justru berhasil menembus pertahanan itu dengan satu tebasan pedang dan bahkan memaksa lawannya mundur. Zhao Wenxing benar-benar tidak bisa mempercayainya. Di kejauhan, di pegunungan dan di balik perbukitan, banyak penonton juga tercengang dan terkejut. Apakah aku salah lihat? Zhao Wenxing benar-benar terdesak mundur oleh pedang Lin Xuan. Lin Xuan ini terlalu kuat. Dia baru berada di tingkat kedua alam asal roh, bagaimana mungkin dia sekuat itu? Zhao Wenxing juga seorang jenius, menduduki peringkat lebih dari 60 dalam peringkat Xuan Yuan, dan memiliki rekor mengalahkan kultivator alam asal roh tingkat lanjut berkali-kali. Lin Xuan terlalu hebat, mampu menolak Zhao Wenxing, yang berada di tingkat ke-6 alam asal roh, atau bahkan tingkat kedua alam asal roh. Petik 2 petik 2. Para praktisi bela diri berbisik-bisik di antara mereka sendiri, menciptakan suasana yang sangat ribut. Saya sangat terkejut hingga hampir tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Itulah Zhao Wenxing, sang master pedang hitam, yang termasuk di antara para jenius terkemuka bahkan di domain Mingchang di wilayah tengah. Dia adalah salah satu dari 3 tokoh terkemuka yang hanya bisa diundang oleh pangeran ketiga ke pesta ulang tahunnya. Ia berada di peringkat ke-68 pada peringkat Xuan Yuan sebelumnya. 2 lainnya, janda hitam Qi Lianyan, dan gajah barbar Zhou Yue, serta pangeran ketiga Ni Yongchang, semuanya akan kesulitan mengalahkan Zhao Wenxing. Namun pada saat ini, Zhao Wenxing justru terpental puluhan meter akibat satu tebasan pedang dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Terlebih lagi, Lin Xuan lah, yang mereka dengar baru saja mencapai alam asal roh, yang melakukan gerakan tersebut. Bagaimana mungkin mereka bisa mempercayai itu? Semua ahli bela diri itu langsung diliputi rasa kaget yang mendalam, tidak mampu melepaskan diri dari keadaan tersebut. Mereka tidak hanya ngeri dengan kekuatan Lin Xuan, tetapi juga sangat terkejut dengan bakatnya yang menakutkan. Dan ke depan, Lin Xuan tetap tenang. Setelah melemparkan Zhao Wenxing hingga terpental dengan satu tebasan pedang, dia mengambil jimat giok ungu itu dengan satu tangan. Sebenarnya ini mengandung fluktuasi spasial, jadi ini adalah harta karun yang cukup berharga. Tidak heran kalau benda itu tidak bisa disimpan di dalam cincin penyimpanan. Bab 247 Kekalahan Zhao Wenxing. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri, sedikit senyum muncul di matanya. Seketika itu juga, ia menyelipkan jimat giok ungu itu ke dadanya dan membawanya dekat dengan tubuhnya. Meskipun tidak dapat disimpan dalam cincin penyimpanan, jimat giok ungu selalu memancarkan cahaya dan dapat dilihat dari jarak ratusan meter. Tapi lalu kenapa, selama jimat giok ungu itu berada di tangannya, tidak seorang pun dapat merebutnya darinya di dalam susunan roh ilusi ini? Di seberangnya, Zhao Wenxing memperhatikan Lin Xuan menyimpan jimat giok ungu, ekspresinya juga sangat muram. Setelah serangkaian perubahan, dia melepaskan serangan pedang lainnya. Air hitam itu mengamuk,
Dengan teriakan keras, kekuatan tingkat ke-6 dari alam asal roh meledak, menyapu gelombang energi yang tak berujung. Pada saat yang sama, ia mengandung 60% niat pedang, 50% niat angin, 40% niat logam, dan 40% niat kegelapan. Hampir semua konsep artistik tersebut berhasil diwujudkan. Setelah belajar dari serangan sebelumnya, yang membuatnya terlempar puluhan meter dan menempatkannya dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia sekarang berada dalam posisi yang sulit. Zhao Wenxing tidak berani meremehkan Lin Xuan lagi. Serangan pedang ini dilakukan tanpa ragu-ragu, dengan seluruh kekuatannya dikerahkan. Seberkas cahaya pedang yang tajam melesat keluar, membawa serta sungai gelap yang bergelombang, dan turun dari langit dengan kekuatan menyapu dunia, menebas ke arah Lin Xuan. Kekuatannya sangat menakutkan, bahkan kultivator alam asal roh tingkat 8 biasa pun mungkin tidak mampu menahannya. Di kejauhan, semua ahli bela diri dalam radius beberapa ratus meter bergegas mundur. Karena serangan pedang Zhao Wenxing telah menyapu area seluas beberapa ratus meter. Mereka benar-benar kewalahan oleh aura tersebut, namun mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dan merasakan darah serta ki mereka melonjak, sehingga mereka tidak berani berlama-lama. Hal ini juga memberi mereka pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Zhao Wenxing, salah satu jenius terkemuka di wilayah Mingchang. Mereka baru berhenti setelah berhasil melaju sejauh 1 kilometer tanpa mengalami kerusakan. Dia berbalik dan terus mengamati. Lin Xuan mampu menangkis serangan Zhao Wenxing hanya dengan satu tebasan pedang, jadi kekuatannya jelas tidak lemah. Bahkan jika dia tidak sekuat Zhao Wenxing, dia tidak jauh lebih lemah. Selain itu, dia mungkin tidak lebih lemah dari Zhao Wenxing. Zhao Wenxing juga menunjukkan kekuatan sebenarnya pada saat ini. Pertempuran seperti itu sangat jarang terjadi dan patut disaksikan dengan saksama. Di medan pertempuran, Zhao Wenxing melepaskan serangan dengan kekuatan penuh. Pancaran pedangnya membawa aliran hitam dahsyat yang seolah mengguncang kehampaan saat menekan Lin Xuan. Dengan tambahan kekuatan dari beberapa master yang sangat terampil, kekuatannya meningkat lebih jauh lagi, tampaknya mampu menutupi langit, menyebabkan seluruh langit menjadi gelap. Di bawah, Lin Xuan menatap pemandangan itu dengan ekspresi tenang, dengan sedikit ketertarikan di matanya. Konsep kegelapan, menarik. Sayangnya, saya sudah menyalinnya, jadi itu tidak berguna bagi saya. Pecah. Seketika itu juga, Lin Xuan ikut bergerak, menunjuk dengan pedang pemusnahnya. Badai. Dalam sekejap, seberkas cahaya pedang melesat keluar, dikelilingi oleh angin kencang yang tak berujung, seolah-olah menerobos kehampaan. Pada saat yang sama, 3 niat besar, niat pedang, niat angin, dan niat logam, juga terpancar dari Lin Xuan. Menghadapi Zhao Wenxing, yang berada di peringkat ke-68 dalam peringkat Xuan Yuan, dia tidak akan setenang sebelumnya. Hal ini juga membutuhkan penerapan konsepsi artistik. Namun, tidak seperti ledakan kekuatan penuh Zhao Wenxing, ketiga ranah niatnya hanya mencapai 20%. Cukup sudah. Dalam sekejap, seberkas cahaya pedang, tajam seperti anak panah dan berputar-putar dengan angin kencang yang tak berujung, menebas berkas cahaya pedang yang turun dari langit, membawa serta sungai hitam yang mengamuk. Merobek. Tiba-tiba, terdengar suara keras, seperti kain yang disobek. Sungai hitam yang menjulang tinggi itu sebenarnya terkoyak oleh cahaya pedang yang dahsyat. Kegelapan yang mencekam, di bawah naungan angin kencang yang tak berujung, menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti kepingan salju yang bertemu dengan matahari. Dalam sekejap mata, serangan habis-habisan Zhao Wenxing, sebuah tebasan pedang yang mengungkapkan seluruh niat artistiknya, dengan mudah dipatahkan oleh Lin Xuan. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa sekuat ini? Asteris. Zhao Wenxing menatap pemandangan ini dengan tak percaya. Namun, di saat berikutnya, karena cahaya pedang itu patah, dia menderita serangan balik, dan dia tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah, dan auranya melemah secara signifikan. Saat ini, betapapun enggannya dia untuk mempercayainya, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia bukanlah tandingan Lin Xuan, dan itu masih jauh lebih rendah kualitasnya. Di masa lalu, dia selalu mengambil tantangan yang melebihi kemampuannya. Hari ini, dia justru ditantang oleh Lin Xuan, yang 4 level di atasnya. Dia bukan tandingan baginya. Zhao Wenxing juga sangat terkejut, takjub dengan kekuatan Lin Xuan. Kemudian, ia membenarkan bahwa rumor sebelumnya yang menyebutkan Lin Xuan telah memadatkan pusaran energi spiritual ketika ia mencapai alam asal roh adalah benar.
Selain itu, Lin Xuan baru saja mencapai alam asal roh kemarin. Kekuatan mereka telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga bahkan dia pun bukan tandingan mereka. Bakatnya sangat tinggi, sampai-sampai hampir menakutkan. Zhao Wenxing juga sangat terkejut. Namun saat ini, dia tidak bisa memikirkan hal itu lagi. Cahaya pedang badai Lin Xuan, yang membawa kekuatan angin dahsyat tanpa batas, tidak hancur setelah menerjang serangan terkuatnya. Kekuatannya hanya berkurang setengahnya, namun tetap terus menyerangnya. Kita tidak punya pilihan selain lari. Wajah Zhao Wenxing tampak muram, dipenuhi rasa kesal. Namun dia sudah tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Xuan, dan tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Tanpa ragu-ragu lagi, dia berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam, melesat ke kejauhan. Cahaya pedang badai yang tersisa terus jatuh. Bang! Sebuah ledakan mengerikan terdengar, dan gempa susulan yang menakutkan menyebar keluar. Peristiwa itu meninggalkan parit besar sepanjang ratusan meter di tanah. Ruang hampa di sekitarnya mulai mengalami distorsi secara halus. Bahkan susunan roh ilusi pun hampir hancur. Berusaha melarikan diri. Apa kau bahkan bertanya padaku? Lin Xuan memperhatikan cahaya hitam yang menghilang, terkekeh, lalu berubah menjadi bayangan kabur. Mengejarnya seolah-olah itu adalah bayangan yang melesat. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan semua orang di sekitarnya. Para prajurit, yang berada 1000 meter jauhnya, menatap jurang besar yang panjangnya ratusan meter di tanah, lalu menatap dua sosok yang telah menghilang di kejauhan. Semuanya hening, semua orang berdiri diam. Matanya dipenuhi dengan keterzen Jing'an yang tak berujung. Tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa Zhao Wenxing, yang berada di peringkat ke-68 dalam peringkat Xuan Yuan sebelumnya, akan dikalahkan oleh Lin Xuan. Serangan terkuat Zhao Wenxing dengan mudah ditangkis oleh Lin Xuan. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri. Awalnya, Zhao Wenxing mengejar Zhou Liang, dan Chang Xingzi datang. Namun kini situasinya berubah menjadi Lin Xuan yang mengejar Zhao Wenxing. Perbedaan yang begitu besar memberikan perasaan seperti dalam mimpi kepada semua orang. Karena itu terlalu tidak nyata. Namun, semua ini terjadi tepat di depan mata mereka, berasal dari jurang yang sangat besar yang berjarak ratusan meter, memancarkan aura yang menakutkan. Namun mereka semua mengatakan bahwa itu adalah kebenaran. Semua orang sangat terkejut dan tidak bisa tenang. Di luar susunan roh ilusi, di dalam pavilion. Para murid kerajaan menatap kosong pemandangan di cermin besar yang menyerupai air di hadapan mereka, mata mereka terbelalak tak percaya. Lapangan itu benar-benar sunyi. Bahkan pangeran ketiga Ni Yongchang, yang duduk di kursi utama, menatap Sui Guangjing dengan mata terbelalak, agak tak percaya. Zhao Wenxing, begitu saja, dia kalah. Dia masih kalah dari Lin Xuan, yang berada di tingkat kedua alam asal roh. Petik 2. Bab 248 mengejutkan seluruh lapangan. Ni Yongchang juga sangat terkejut dengan pemandangan yang terungkap di cermin air. Perlu dicatat bahwa Zhao Wenxing adalah salah satu dari 3 jenius terkemuka yang diundangnya ke pesta ulang tahunnya. Tingkat kultivasinya mencapai tingkat ke-6 alam asal roh, dan peringkatnya di peringkat asal mendalam juga berada di urutan ke-60-an. Sekalipun dia bertindak, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan Zhao Wenxing. Ini akan membutuhkan pertempuran besar. Dan sekarang, serangan terkuat Zhao Wenxing dengan mudah dipatahkan oleh Lin Xuan, yang mengakibatkan kekalahannya seketika. Seolah-olah kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Dengan kata lain, jika Lin Xuan menghadapinya, dia mungkin tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa gerakan. Tingkat kekuatan ini sungguh luar biasa, bukan? Ni Yongchang juga sangat terkejut dengan kekuatan Lin Xuan yang luar biasa. Kemudian, mengingat Lin Xuan tampaknya telah mencapai alam asal roh tadi malam. Menurut informasi dari bawahannya, Lin Xuan baru berada di alam pembukaan roh ketika dia tiba kemarin. Kini 1 hari telah berlalu. Lin Xuan tidak hanya berhasil menembus ke tingkat kedua alam asal roh dalam sekali percobaan, tetapi kekuatannya juga sangat besar sehingga bahkan Zhao Wenxing, yang berada di tingkat ke-6 alam asal roh, tidak mampu menandinginya. Kecepatan peningkatan kekuatan mereka ini sungguh menakutkan. Hal ini semakin menyoroti bakat luar biasa Lin Xuan. Ni Yongchang sekali lagi sangat terguncang. Mereka juga memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang bakat dan potensi Lin Xuan. Ini bukan hanya melampaui level domain Mingchang,
tetapi mungkin bahkan merupakan kemampuan jenius tingkat atas di domain Fengwu, pusat prefektur Fengwu. Mereka juga lebih menghargai Lin Xuan. Pada saat yang sama, Lin Xuan diperlakukan sebagai setara, bukan sebagai bintang yang sedang naik daun dengan potensi luar biasa. Karena kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan sudah tidak lebih lemah darinya. Di dalam susunan roh ilusi. 2 garis cahaya, satu di depan dan satu di belakang. Melesat lewat. Benda itu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan para ahli bela diri bahkan tidak sempat melihatnya dengan jelas sebelum benda itu lewat. Di lapangan berumput, Zhang Yuchen, Wu Xin, serahkan 2 jimat giok biru kehijauan yang kalian miliki. Benar sekali, wilayah kecil biasa seperti wilayah matahari merahmu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan jimat giok Qian. Seorang pemuda berpakaian hitam, kurus kering seperti sebatang kayu, dan seorang anak laki-laki gemuk dan tegap menghalangi jalan Zhang Yuchen dan Wu Xin dan berkata dengan suara dingin. Keduanya telah mencapai tingkat keempat alam asal roh, meskipun mereka baru berada di tahap awal tingkat keempat. Namun, dia masih jauh dari bisa dibandingkan dengan Zhang Yuchen di tingkat kedua alam asal roh, atau Wu Xin di tingkat pertama alam asal roh. Zhang Yuchen dan Wu Xin sama-sama tampak sangat muram. Gao Cheng, Jing Mingzi, kedua jimat giok biru ini diperoleh dengan susah payah oleh murid-muridku dan aku. Mengapa kami harus memberikannya kepada kalian? Meskipun kami tidak sebaik kalian, jangan lupa bahwa di generasi domain matahari merah ini, ada satu orang yang jauh melampaui kami. Zhang Yuchen dan Wu Xin berteriak dengan dingin. Di sisi lain, pemuda kurus Gao Cheng dan bocah gemuk Jing Mingzi sama-sama mencibir dan tampak meremehkan. Maksudmu Lin Xuan, orang yang langsung membunuh Gunung Manyun. Jika seseorang yang baru saja mencapai alam asal roh berani muncul di hadapan kita, aku akan memberitahunya bahwa dia hanyalah kentut di mata kita. Petik 2. Petik 2. Sarkasme dalam kata-kata mereka sangat jelas terlihat. Zhang Yuchen dan Wu Xin tampak semakin tidak menyenangkan. Namun Gao Cheng dan Jing Mingzi belum selesai berbicara. Wah, tiba-tiba, terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Sesosok figur terbang melintas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia adalah Zhao Wenxing, pendekar pedang hitam. Zhao Wenxing, kamu ingin melakukan apa? Ekspresi Gao Cheng dan Jing Mingzi seketika berubah menjadi sangat serius, seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Namun Zhao Wenxing tidak memperlambat laju dan melaju melewatinya tanpa berhenti atau mengurangi kecepatan sama sekali. Mereka berdua menghela napas lega. Namun kemudian, sosok kurus lainnya muncul. Sepertinya aku baru saja mendengar kamu mengatakan sesuatu yang buruk tentangku, kan? Sudahlah, sosok kurus itu menggumamkan sesuatu, menjentikkan jarinya, dan 2 cahaya pedang melesat keluar. Benda itu berubah menjadi buram dan menghilang dari tempat kejadian. Saudara Lin Xuan, Zhang Yuchen dan Wu Xin sangat gembira dan berseru kaget. Namun sosok itu menghilang tanpa jejak. Benda itu terus berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke depan. Ia tampak mengejar sosok di depannya. 2 cahaya pedang yang melesat keluar terbang ke depan, menembus kehampaan dan mendarat di atas Gao Cheng dan Jing Mingzi. Tidak bagus. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Gao Cheng dan Jing Mingzi berubah drastis, dan mereka gemetar saat merasakan ancaman besar yang terpancar dari cahaya pedang itu. Tebasan yang menghancurkan, angin kencang menerpa bulan. Keduanya dengan panik mengaktifkan energi spiritual dan fokus mental mereka, melepaskan seni bela diri terkuat mereka untuk membela diri. Dentang, dentang. Namun setelah 2 dentingan logam yang keras, keduanya merasa seolah-olah kekuatan yang tak berujung dan bergelombang sedang menerjang mereka. Suara mendesing, pedang dan belati berharga di tangan mereka terlempar keluar. Kedua tangan mereka robek, dan darah mengalir deras. Keduanya terlempar ratusan meter jauhnya, menabrak tanah dan menciptakan kawah besar, sambil terus-menerus memuntahkan darah. Napasnya melemah secara signifikan, menunjukkan bahwa ia terluka parah, hampir sampai pada titik kritis. Tepat saat itu, teriakan dingin terdengar dari depan. Aku, Lin Xuan, akan melindungi jimat giok pada Zhang Yuchen dan Wu Xin. Siapapun yang berani mencurinya akan membuat Lin Xuan menjadi musuhnya. Suara itu berasal dari sosok kurus yang mengejar Zhao Wenxing. Hal itu juga membawa sedikit aura kekuatan yang menakutkan. Pesan itu menyebar, dan seketika itu juga, dalam radius 1000 meter,
semua ahli bela diri merasakan darah mereka bergejolak dan energi spiritual mereka menjadi kacau. Setetes darah juga tumpah dari sudut mulutnya. Ia mengalami cedera ringan. Namun, hanya teriakan dingin saja sudah memberikan dampak yang menyebar hingga lebih dari 1 kilometer. Kita hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan pemilik aslinya. Dalam radius 1000 meter, semua ahli bela diri benar-benar terkejut dan ketakutan. Astaga, itu Lin Xuan. Lin Xuan, dia yang menembus alam asal roh tadi malam dan memadatkan pusaran energi spiritual, dan yang bahkan dihargai oleh pangeran ketiga di pesta ulang tahun hari ini, setara dengan He Juejian Zhao Wenxing dan dua lainnya. Benar, itu dia. Aku tidak pernah menyangka kekuatannya begitu menakutkan. Dia baru berada di tingkat kedua alam asal roh, namun satu teriakan darinya telah melukai begitu banyak dari kita. Dan di antara kita, ada cukup banyak yang berada di tingkat keempat atau pertengahan alam asal roh. Kekuatan ini mungkin tidak jauh lebih lemah daripada pedang hitam Zhao Wenxing, janda hitam Qilianyan, dan gajah buas Zhou Yue, kan? Mungkin bahkan lebih kuat. Dia jelas lebih kuat. Tidakkah kau lihat Lin Xuan sedang mengejar Zhao Wenxing sekarang? Sial, aku bahkan tidak menyadarinya sampai kau memberitahuku. Zhao Wenxing terpaksa melarikan diri dan sedang diburu oleh Lin Xuan. Kekuatannya mungkin terlalu menakutkan. Sepertinya orang terkuat di dalam formasi roh ilusi ini adalah Lin Xuan. Petik 2 petik 2. Para ahli bela diri itu langsung gempar, berseru kaget, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Jika Lin Xuan tidak mengungkapkan namanya, tidak akan ada yang percaya bahwa teriakan dahsyat yang melukai semua pendekar bela diri dalam radius 1000 meter berasal darinya. Bab 249 Resonansi. Di antara para ahli bela diri dalam radius 1000 meter, terdapat lebih dari 2 orang yang berada di tingkat menengah alam asal roh. Mengejutkan semua orang yang hadir adalah sesuatu yang bahkan Zhao Wenxing, Zhou Yue, Qilianyan, dan pangeran ketiga Ni Yongchang pun akan kesulitan untuk melakukannya. Tapi sekarang, semua orang mempercayainya. Karena, dalam adegan di hadapan mereka, bahkan Zhao Wenxing, pendekar pedang hitam, bukanlah tandingan Lin Xuan, dan dikejar serta dipaksa melarikan diri ke segala arah oleh Lin Xuan. Semua orang sangat terkejut dengan kekuatan Lin Xuan yang menakutkan sehingga seluruh tubuh mereka gemetar. Pada saat yang sama, dia teringat akan kata-kata yang ditinggalkan Lin Xuan. Diam-diam dia bertekad untuk tidak pernah mencoba mencuri jimat giok dari Zhang Yuchen dan Wu Xin, yang keduanya berasal dari domain matahari merah. Meskipun keduanya hanya berada di tingkat pertama atau kedua alam asal roh, mereka bukanlah sesuatu yang istimewa. Salah satu dari mereka bisa dengan mudah menghancurkan mereka. Namun Lin Xuan adalah sosok yang tangguh, bahkan Zhao Wenxing pun tidak mampu mengalahkannya, dan ia dikejar serta dipaksa untuk melarikan diri. Mereka bukan orang yang bisa dianggap remeh. Di tanah datar Dio, di dalam lubang besar itu, Gao Cheng dan Jing Mingzi berjuang untuk berdiri. Ekspresi wajah mereka dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Itu Lin Xuan. Bukankah Lin Xuan baru saja menembus ke alam asal roh? Bagaimana dia bisa melakukan tindakan itu? Kami tidak mampu menahan 2 pancaran pedang yang melesat keluar hanya dengan jentikan jari. Teriakan dingin itu juga melukai kami. Itu sangat mengerikan. Bahkan Zhao Wenxing pun dikejar-kejar oleh Lin Xuan. Petik 2 petik 2. Saat berpapasan beberapa kali, suara mereka masih gemetar. Seketika itu juga, dia berbalik dan lari menjauh. Mereka tidak akan pernah lagi menyebutkan kata-kata yang telah mereka ucapkan tentang pencurian token giok dari Zhang Yuchen dan Wu Xin. Zhang Yuchen dan Wu Xin sama-sama berdiri di sana, tertegun. Mereka hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Lin Xuan dengan santai mengeluarkan 2 cahaya pedang, dan mereka benar-benar kalah. Gao Cheng dan Jing Mingzi, keduanya berada di tingkat keempat alam asal roh, tidak mampu menahan dan terlempar ke belakang, menderita luka serius. Bahkan di pesta ulang tahun ini, Zhao Wenxing, salah satu dari 3 jenius teratas, diburu olehnya. Kekuatan ini tidak hanya melampaui harapan mereka, hasilnya jauh melebihi ekspektasi mereka. Barulah saat itulah keduanya menyadari betapa menakutkannya kekuatan Lin Xuan. Jarak antara mereka dan Lin Xuan sangat besar. Setelah sekian lama, keduanya saling memandang dan tersenyum getir. Setelah meninggalkan daerah ini, kami melanjutkan pencarian kami untuk jimat giok tersebut. Mereka segera, kemanapun mereka pergi,
mereka bertemu dengan banyak jenius dan anak ajaib terkemuka. Ada banyak seniman bela diri yang lebih kuat dari mereka, dengan kepribadian yang mendominasi. Namun tak seorang pun berani datang dan merebut jimat giok itu dari mereka. Bahkan di tempat-tempat yang mereka kunjungi, para ahli bela diri ini akan mengambil inisiatif untuk mundur. Tampaknya olah mereka telah berubah menjadi banjir yang mengamuk. Barulah saat itulah teringat akan kata-kata yang ditinggalkan Lin Xuan. Sepertinya kita telah dilindungi oleh Lin Xuan. Keduanya memasang senyum masam. Kini mereka memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Lin Xuan. Di dalam susunan roh ilusi. Dua garis cahaya melintas di hamparan tanah tandus yang sunyi. Satu di depan, satu di belakang, satu mengejar, satu melarikan diri. Mereka yang lain adalah Lin Xuan dan Zhao Wenxing. Di depan, Zhao Wenxing berlari menjauh dengan putus asa. Di belakangnya, Lin Xuan berjalan santai, ekspresi acuh tak acuh dan santai. Dalam perjalanan, Lin Xuan menggenggam dan seberkas cahaya putih melesat keluar dari tanah tidak jauh darinya dan memasuki tangan Lin Xuan. Lin Xuan mengambil jimat giok itu sepanjang jalan. Meski begitu, jarak antara keduanya perlahan-lahan semakin mengecil. Lin Xuan kini memiliki sejumlah besar jimat giok. Namun, dia masih memiliki satu jimat giok ungu, yang telah diperolehnya sebelumnya. Alasan mereka mengejar Zhao Wenxing adalah untuk menegakkan otoritas mereka. Sembari melakukan itu, dia juga akan melihat siapa saja orang bodoh yang berani mengetuk pintunya karena dia memiliki jimat giok ungu. Memang ada beberapa orang di sepanjang jalan. Lin Xuan langsung mengalahkan mereka semua, merebut cincin penyimpanan dan jimat giok mereka. Saat ini, sebagian besar pendekar bela diri di dalam formasi roh ilusi mengetahui tentang upaya Lin Xuan untuk mengejar Zhao Wenxing. Meskipun mereka sangat terkejut dengan kekuatan Lin Xuan yang luar biasa, mereka juga tercengang. Aku tidak berani memprovokasi mereka lagi. Beberapa menit kemudian, berlalu lagi. Tiba-tiba, berdengung, Lin Xuan dengan cepat mengeluarkan jimat giok ungu dari dadanya. Mereka kemudian memperhatikan bahwa jimat giok ungu itu sedikit bergetar, seolah-olah sedang beresonansi. Arah yang menyebabkan jimat giok ungu itu beresonansi adalah ke utara, yang seharusnya tidak terlalu jauh. Secara tak terduga, jimat giok ungu ini, jika tidak terlalu jauh, sebenarnya dapat beresonansi satu sama lain. Itu menarik. Lin Xuan juga menampilkan sedikit senyuman. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan sisa jimat giok ungu tersebut. Menurut aturan kompetisi seni bela diri yang diberikan oleh Ni Yongchang, mendapatkan jimat giok ungu memungkinkan seseorang untuk mengajukan permohonan kepada keluarga kerajaan Mingchang di belakang Ni Yongchang. Anda dapat meminta artefak bela diri berkualitas tinggi tingkat 8, atau ramuan, atau bimbingan dan pelatihan dari seniman bela diri alam Yuanhai, dan lain sebagainya. Dengan begitu banyak keuntungan, Lin Xuan tentu tidak akan membiarkannya begitu saja. Seandainya bisa, dia pasti menginginkan ketiga jimat giok ungu itu. Kini, lokasi jimat giok ungu lainnya telah ditemukan. Lin Xuan segera menghentikannya terhadap jimat giok ungu, mengambil jimat itu, dan menuju ke arah dari mana reaksi resonansi itu berasal. Dia menggunakan teknik pergerakannya, berubah menjadi bayangan buram dan menghilang dari tempat itu. Di sebuah lembah kecil, wus, dentang, suara-suara yang memekakkan telinga itu terus bergema. Di tengah lembah, cahaya merah tua dan bayangan gajah buas terlibat dalam pertempuran sengit. Tidak jauh dari keduanya, sekitar 10 meter jauhnya, ada cahaya ungu yang menyilaukan. Itu adalah jimat giok berwarna ungu. Di sekitar lembah kecil itu, juga terdapat banyak ahli bela diri yang bersembunyi. Mereka semua mengamati dari jauh, dan tak seorang pun berani mendekat. Karena banyak di antara mereka yang mengalami luka serius. Sebelumnya mereka bermaksud menduduki lembah dan merebut jimat giok ungu itu. Namun, itu disebabkan oleh serangan sembarangan dari kedua orang itu. Setelah mempelajari pelajaran-pelajaran ini, tak satu pun dari para ahli bela diri itu berani mendekat lagi. Namun tidak banyak orang yang pergi, mereka tetap tinggal, mengamati dari daerah sekitarnya. Mereka ingin menunggu hingga keduanya mengalami cedera parah sebelum melihat apakah ada peluang. Satu jimat giok ungu melambangkan 300 poin. Begitu Anda sampai, Anda pada dasarnya dijamin mendapat tempat berukuran 30 besar. Selain itu, mereka juga dapat mengajukan persyaratan kepada keluarga kerajaan Mingchang. Dengan manfaat yang begitu besar,
para praktisi bela diri tentu saja enggan untuk melepaskannya. Saat ini juga, memanggil, sesosok-sosok terbang datang dari kejauhan seperti seberkas cahaya. Ia melesat langsung ke lembah kecil itu. Tidak ada perlambatan sama sekali. Para ahli bela diri di sekitarnya menyaksikan adegan ini, tak seorang pun dari mereka berdiri diam atau mencoba berhenti. Dia menampilkan senyum mengejek dan dingin. Dasar bodoh lainnya yang akal sehatnya dibutakan oleh keserakahan yang dipicu oleh jimat giok ungu. Itulah Cilianyan, si janda hitam, mirip sekali dengan Zhou Yue dan rekannya. Apalagi jika Zhao Wenxing, si pedang hitam, datang, dia tidak akan lolos begitu saja. Jangan tertipu oleh pertempuran sengit mereka sekarang, jika ada orang lain yang mendekat, mereka akan segera berhenti dan menghabisi orang itu terlebih dahulu. Ini akan menarik. Sebelumnya, Sun Zuo dan Bai Silei sama-sama terluka parah dan langsung diteleportasi. Aku penasaran apa yang akan terjadi. Petik 2 petik 2. Bab 250 yang kedua. Dalam sekejap mata, sosok itu melesat melewati dan menghilang ke dalam lembah. Beraninya kau, hukuman mati di Ye. Baik Cilianyan maupun Zhou Yue merasa kedinginan saat melihat sosok itu. Sesaat kemudian, cambuk berwarna merah darah dan bekas kepalan tangan menghantam sosok itu. Namun sosoknya tidak memperlambat gerakannya, dan tidak menunjukkan niat untuk menghindari dua serangan yang datang kepadanya. Para ahli bela diri di sekitarnya menyaksikan dari jauh, semuanya dengan senyum dingin, ingin sekali melihat apa yang akan terjadi. Namun kemudian, mereka tidak bisa lagi tertawa. Sebaliknya, dia membeku, berdiri di sana tanpa bergerak. Kemudian, di lembah, saat kedua serangan itu mendarat, sosok itu mengacungkan pedang hitam. Lepaskan, lepaskan, dua ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Jejak cambuk merah dan kepalan tangan itu benar-benar berhenti. Bangunan itu langsung roboh. Namun, gambar itu sama sekali tidak memperlambat langkahnya dan terus menarik menuju jimat giok ungu tersebut. Melihat hal itu, Cilianyan dan Zhou Yue sama-sama terkejut. Ini adalah serangan biasa dari mereka. Namun, untuk memberi pelajaran kepada para pendatang baru dan mencapai efek jera, mereka menggunakan sebagian kecil dari kekuatan mereka. Bahkan seorang jenius di tingkat keempat atau kelima alam asal roh mungkin tidak mampu menahannya. Namun orang ini dengan mudah menangkapnya, bahkan tidak mampu menahan pihak lain sedetik pun. Meskipun kekuatan mereka mungkin bukan milik mereka yang terbaik, namun tidak jauh berbeda. Saat Cilianyan dan Zhou Yue tercengang, gambar itu ditarik menuju jimat giok ungu dan merebutnya ke tangan. Selain itu, pendatang baru itu sudah dikelilingi oleh cahaya ungu yang pekat. Ini menunjukkan bahwa ia sudah memiliki jimat giok. Sekarang setelah saya mendapatkan satu lagi, aura ungu pada benda itu menjadi semakin intens. Orang ini setidaknya sudah memiliki dua jimat giok ungu. Lin Xuan, serahkan jimat giok ungu itu. Lin Xuan, kamu juga punya jimat giok ungu, kan? Serahkan keduanya, atau kamu tidak akan bisa meninggalkan lembah ini hari ini. Cilianyan dan Zhou Yue juga menyadari apa yang sedang terjadi dan berhenti berkelahi. Mereka berdua menatap pendatang baru itu dan berteriak dengan tegas. Pendatang baru itu tinggi, tampan, dan memiliki aura yang luar biasa. Dia tak lain adalah Lin Xuan. Cilianyan dan Zhou Yue juga tidak terpengaruh karena Lin Xuan telah dengan mudah menahan serangan mereka sebelumnya. Saat itulah dia berteriak dengan tegas. Jika tidak, mereka tidak akan membuang-buang kata dan akan langsung mengambil tindakan. Kau ingin jimat giok ungu itu ada padaku. Kau tidak bisa melakukannya. Lin Xuan tertawa, tersenyum tenang, dan berkata, adapun kamu, serahkan semua jimat giok biru dan putih yang kamu miliki. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Kabar itu menyebar, dan semua pendekar bela diri di sekitarnya memandang Lin Xuan seolah-olah dia orang bodoh. Mereka semua mengenali Lin Xuan sebagai orang yang telah diatur oleh Pangeran Ketiga Ni Yongchang untuk ditempatkan sejajar dengan Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Cilianyan. Sekalipun Anda memiliki bakat luar biasa dan potensi tanpa batas, kau baru berada di tingkat kedua alam asal roh saat ini. Kau tidak akan mampu menandingi Zhou Yue atau Cilianyan, bukan? Dari mana mereka mendapatkan keberanian untuk memprovokasi dua orang itu? Setelah mendengar hal ini, Zhou Yue dan Cilianyan merasa takjub dan berpikir tidak masuk akal. Mereka sebenarnya diancam oleh seseorang di tingkat kedua alam asal roh.
Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Seketika itu juga, amarah yang tak terbatas meluap di hati mereka berdua. Seorang yang mencakup alam asal roh tingkat 2 saja berani mengancam mereka. Jika mereka tidak memberikan pelajaran, siapapun akan berani menginjak-injaknya. Tepat ketika keduanya berhenti membuang-buang kata dan mengambil tindakan. Memanggil, namun kemudian sosok lain terbang masuk. Lin Xuan menatap sosok itu dan berkata dengan dingin. Zhao Wenxing, kenapa kamu tidak melarikan diri? Karena kau sudah berani menawarkan diri ke sini, serahkan semua token giok itu. Orang yang datang kali ini tak lain adalah Zhao Wenxing, yang telah dikejar dan dibunuh oleh Lin Xuan selama sebagian besar formasi roh ilusi. Setelah mendengar ini, para ahli bela diri di sekitar lembah itu menunjukkan ekspresi yang lebih aneh lagi. Lin Xuan mengancam Qi, Lianyan dan Zhou Yue, dan sekarang setelah Zhao Wenxing tiba, dia malah berani mengancam Zhao Wenxing juga. Kali ini, bukankah kita akan merasa Zhao Wenxing, Qi Lianyan, dan Zhou Yue? Orang ketiga ini adalah anak-anak ajaib yang berada di peringkat ke-60 dalam peringkat Xuan Yuan. Bahkan di wilayah tengah seperti domain Ningchang, ini termasuk yang terbaik. Bahkan pangeran ketiga Ni Yongchang pun pasti akan dikalahkan jika menghadapi orang ketiga ini. Lin Xuan, seorang yang cerdas alam asal roh tingkat 2, berani memprovokasi 3 orang sekaligus. Bukankah itu sama saja mencari kematian? Semua ahli bela diri mengira mereka salah dengar. Namun, di saat berikutnya, kata-kata Zhao Wenxing mengejutkan dan membuat hampir semua pendekar bela diri yang hadir tercengang. Mendengar ucapan Lin Xuan, wajah Zhao Wenxing berkedut, dan ekspresi menjadi semakin tidak menyenangkan. Dia melirik Qi Lianyan dan Zhou Yue yang tidak jauh dari sana, lalu menghela napas lega dan berkata dengan suara dingin. Lin Xuan, aku akui kau sangat kuat, dan aku bukan tandinganmu. Tapi aku bukan satu-satunya di sini, Qi Lianyan dan Zhou Yue juga ada di sini. Mereka berduaan sama-sama cocok denganku. Dengan kerja sama kita bertiga, kita bahkan bisa melawan ahli alam asal roh tingkat puncak. Kau pikir kau bisa mengalahkan kami bertiga? Lin Xuan, aku tidak akan menemanimu. Serahkan saja 2 jimat giok ungu yang kau miliki, dan kau bisa pergi. Setelah berbicara, dia menatap Qi Lianyan dan Zhou Yue di sana dan berkata, Qi Lianyan, Zhou Yue, aku pernah dikalahkan oleh Lin Xuan sebelumnya, dan dia mencuri jimat giok ungu dariku. Lin Xuan kini memegang 2 jimat giok ungu di tangannya. Mari kita kesampingkan balas dendam masa lalu untuk sementara waktu dan bekerja sama untuk merebut 2 jimat giok ungu dari tangan Lin Xuan. Bagaimana? Kabar itu menyebar, dan sebelum Qi Lianyan dan Zhou Yue sempat menjawab, lingkungan sekitar pun menjadi gempar. Astaga, apakah aku sedang berhalusinasi? Zhao Wenxing benar-benar mengatakan bahwa dia dikalahkan oleh Lin Xuan. Benarkah? Lin Xuan baru berada di tingkat kedua alam asal roh, sementara Zhao Wenxing telah mencapai tingkat ke-6. Bahkan Zhao Wenxing yang biasanya arogan pun mengatakan itu sendiri, bagaimana mungkin itu salah? Sial, kekuatan Lin Xuan terlalu hebat. Dia baru berada di tingkat kedua alam asal roh, namun dia berhasil mengalahkan Zhao Wenxing, yang berada di tingkat ke-6. Zhao Wenxing adalah seorang jenius yang menduduki peringkat ke-68 dalam peringkat Xuan Yuan. Dia memiliki rekor mengalahkan seniman bela diri alam asal roh tingkat lanjut berkali-kali. Bukankah itu berarti Lin Xuan juga bisa mengalahkan seorang seniman bela diri alam asal roh tingkat lanjut? Ini adalah lompatan yang mencakup beberapa ranah. Terlalu kuat, Lin Xuan jelas merupakan seorang jenius papan atas yang melampaui wilayah Ningchang. Namun, meskipun Lin Xuan mampu mengalahkan Zhao Wenxing, kali ini ada juga Qi Lianyan dan Zhou Yue, yang kemampuannya tidak kalah dengan Zhao Wenxing. Saya penasaran apakah Lin Xuan mampu mengatasi ini. Lin Xuan akan bertarung melawan Zhao Wenxing, Qi Lianyan, dan Zhou Yue, 3 talenta paling luar biasa. Ini akan sangat menarik. Petik 2 petik 2. Kerumunan orang itu riuh dengan diskusi, berseru dengan takjub, dan benar-benar ngeri. Mereka semua mengira sedang berhalusinasi, bahwa mereka benar-benar mendengar Zhao Wenxing mengatakan bahwa dia telah dikalahkan oleh Lin Xuan. Semua orang memeriksa beberapa kali sebelum menyadari bahwa mereka tidak salah dengar. Mereka sekali lagi sangat terkejut oleh kekuatan Lin Xuan yang menakutkan.